Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Raden Devanika Ranggawiradi Praja dari kelas HA dengan NIM 254-12612 dan teman saya. Nama saya Aditya Rahmatullah Akbar Permana dengan NIM 25425000323 dari kelas HA. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang aktor dan model dalam hubungan internasional. Yuk kita lihat videonya. Yang pertama, ada definisi aktor hubungan internasional, yaitu aktor adalah unit yang melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Columbus dan Wolff, dalam hubungan internasional, aktor mencakup negara, individu, kelompok, organisasi internasional, dan aktor transnasional. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis aktor hubungan internasional. Yang pertama ada negara. Negara itu memiliki penduduk tetap, wilayah jelas, dan pemerintahan berdaulat. Lalu selanjutnya ada bangsa. Bangsa adalah kelompok dengan kesamaan identitas, seperti etnis, bahasa, dan budaya. Lalu selanjutnya ada negara bangsa. Negara bangsa adalah keselarasan antara wilayah politik dan identitas bangsa. Lalu aktor yang kedua adalah aktor non-negara, yaitu aktor yang bukan pemerintah negara, dapat beroperasi lintas batas seperti transnasional. Contohnya seperti MNC, INGO, organisasi masyarakat, kelompok teroris, dan individu yang berpengaruh. Lalu yang ketiga ada model interaksi dalam hubungan internasional. Yang pertama ada state-centric atau orthodox. Negara adalah aktor utama. Lalu selanjutnya global politik adalah sebagai interaksi antar negara berdaulat yang fokus kepada keamanan militer dan diplomasi. Diasumsikan negara homogen, independen, dan punya monopoli kekuasaan. Lalu yang kedua ada transnasional atau multicentric, atau bisa disebut juga sebagai mix aktor model. Aktor ini adalah aktor non-negara yang terlibat langsung dalam politik global. Interaksi tak selalu lewat pemerintah. Lalu banyak isu lintas batas seperti ekonomi, lingkungan, HAM, MNC, dan LSM. Lalu yang ketiga ada global centric, yaitu analisis pada level sistem global, dipengaruhi teori seperti imperialisme, ketergantungan, dan sistem dunia. Yang keempat ada paradigma hubungan internasional. Yang pertama ada realisme atau state-centric, yaitu lebih membahas kepada high politics seperti keamanan. Lalu yang kedua ada liberalisme atau pluralisme, yaitu multi-aktor interdependensi. Yang ketiga ada globalisme atau marxisme, yaitu struktur global atau ketimpangan pusat dan pinggiran. Yang kelima ada model globalisme atau dependensia. Yang pertama ada struktur imperialisme atau galtung, yaitu hubungan pusat, pinggiran dengan ketimpangan kepentingan. Lalu yang kedua ada teori dependensia, yaitu negara berkembang terjebak ketergantungan melalui penetrasi asing, distorsi perdagangan, distorsi ekonomi internal, distorsi sosiopolitik, dan konflik. Yang ketiga ada sistem dunia atau Wallerstein, yaitu pusat, semi-pinggiran, dan pinggiran. Lalu ke materi terakhir, yang keenam adalah pola hubungan internasional. Yang pertama ada penjajahan atau kolonialisme, yaitu perebutan sumber daya. Lalu yang kedua ada ketergantungan. Negara berkembang bergantung pada modal dan teknologi negara maju. Yang ketiga ada sama derajat, yaitu hubungan kerjasama hormat-hormat sesuai Pancasila kedua. Materi yang ketujuh adalah tujuan studi hubungan internasional yang seperti menganalisis perilaku aktor negara maupun aktor yang non-negara dalam interaksi global, seperti kerjasama, aliansi, perang, konflik, dan kerjasama dalam organisasi internasional. Lalu dalam materi aktor hubungan internasional juga dijelaskan alasan dalam mempelajari hubungan internasional. Yang pertama, perilaku internasional dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga untuk memahami potensi konflik dan cara menciptakan perdamaian. Lalu yang terakhir, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan global. Dalam materi aktor dalam hubungan internasional juga dijelaskan isu dalam HI. Yang pertama ada isu tradisional atau high politics seperti perang keamanan, diplomasi, politik kekuasaan. Lalu ada isu non tradisional atau low politics seperti ekonomi global, HAM, lingkungan, perdagangan narkoba, kejahatan lintas negara, gender, globalisasi. Lalu ada juga materi yang menjelaskan ruang lingkup studi hubungan internasional. Apa saja, yaitu bangsa dan dunia, perang dan damai, politik internasional, ekonomi global dan kemiskinan. Lalu ada juga materi mengenai komponen komitmen studi hubungan internasional. Yang pertama hukum internasional, organisasi internasional, politik kawasan, studi strategi dan keamanan, studi perdamaian maupun
pembangunan internasional. Dan materi yang terakhir adalah sifat interdisipliner HI, atau HI menggabungkan materi-materi mengenai politik, ekonomi, sosiologi, hukum, sejarah. Sekian dari kami berdua. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih Terima dan kasih. salam Salam Budi Budi Luhur. Luhur.